Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, kajian kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat LTN-NU Kota Denpasar. Besar harapan kami dan sahabat-sahabat LTN-NU, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat bisa mengikuti kajian kitab ini sejak awal hingga khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ma'asil aini, maksiat-maksiatnya mata. Sebelumnya kita telah membahas contoh maksiatnya hati itu apa, contoh maksiatnya perut itu apa, maksiatnya lisan itu seperti apa misalnya contohnya. Kini kita telah memasuki penjelasan keterangan yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi tentang contoh maksiat-maksiatnya mata. Wa ma'asil aini, maksiat-maksiat mata itu mislun nazari ilan nisa'il ajnabiyati, adalah seperti melihat, memandang kepada wanita-wanita yang lain. Jadi wanita-wanita itu ada yang disebut dengan wanita yang mahram atau wanita yang bukan mahram. Yang bukan mahram itu maksudnya halal. Wanita-wanita yang mahram itu adalah wanita yang haram dinikahi oleh kita. Sementara wanita yang bukan mahram adalah wanita yang halal dinikahi oleh kita. Dalam istilah lain, wanita yang bukan mahram atau halal ini disebut dengan wanita ajnabi, wanita lain. Sehingga banyak ada keterangan dalam kitab-kitab misalnya bahwa memandang mereka itu hukumnya tidak diperbolehkan, dilarang oleh syariat. Karena diduga kuat hal itu bisa mengundang hasrat, ada mazinnah, dugaan kuat bahwa hal itu bisa mengundang hasrat atau nafsu kita. Tapi di zaman sekarang kayaknya sangat sulit sekali nggih sahabat-sahabat untuk bisa terhindar, untuk bisa menjaga pandangan kita dari melihat hal-hal yang seperti itu. Dari melihat hal-hal yang seperti itu ya, jangankan di kehidupan nyata, di media sosial pun sudah banyak sekali, tidak hanya laki-laki, bahkan tidak hanya perempuan, baik kaula muda, laki-laki maupun perempuan itu sudah sangat biasa sekali untuk memposting foto pribadinya, Maka dari itu yang sebenarnya yang perlu dirubah adalah bagaimana cara kita memandang seorang wanita, itu yang perlu dirubah. Jangan memandang mereka hanya sebagai objek saja, tapi pandanglah sebagai subjek, bahwa ada peran wanita yang sangat strategis dalam kehidupan di masyarakat. Jadi mereka tidak hanya dipandang sebagai pemenuh hasrat seksual saja misalnya, sebagai makhluk Allah yang begitu indah dipandang, tapi pandanglah mereka bahwa mereka memiliki peran penting dalam kehidupan tatanan masyarakat. Mulai dari memberikan pendidikan misalnya kepada anak-anak kita, atau peran mereka dalam organisasi pun tidak kita pungkiri sangat vital sekali, sangat urgen sekali peran mereka. Jadi yang salah sebenarnya bukan cara mereka berpakaian atau apa ya, bisa jadi yang keliru pun adalah cara kita memandang mereka gitu. Wa nazaril aurati, dan melihat aurat. Wa nadhri bil istihqari ilal muslimi, dan memandang dengan pandangan yang remeh kepada muslim yang lain.
Jadi ada rasa sinis dan memandang remeh kepada saudara sesama muslim. Itu termasuk maksiat mata. Wa nadhri fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, dan melihat ke dalam rumah orang lain tanpa ada seizin si pemilik rumah. Ini salah satu etika bertamu, sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu seyukianya kalau kita mau bertamu, maka ucapkanlah salam tidak tepat di depan pintu, tapi bersalamlah, mengucapkan salamlah di sebelah pintu atau di samping tembok yang ada di sebelah pintu. Agar supaya apa? Ketika tuan rumah membuka pintu, kita tidak melihat ke bagian dalam isi rumah. Karena bisa jadi mereka pemilik rumah kurang berkenan atau tidak berkenan ketika ada orang lain melihat isi dalam rumahnya yang dalam kondisi tertentu misalnya. Bisa jadi gitu. Artinya kita bertamu tidak dalam waktu yang tepat misalnya. Bisa jadi seperti itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kalau misalnya ada orang yang bertamu ke rumahmu, kemudian dia melihat, bahkan parahnya sampai nengok-nengok ke jendela isi di dalam rumah, hanya sekedar untuk mencari tahu ada orang atau tidak gitu. Itu dalam suatu riwayat dikatakan silahkan dicolok matanya, nggak apa-apa itu katanya gitu. Bahkan ada riwayat sampai seperti itu. Ini semata-mata untuk menjaga hak pemilik rumah. Untuk menjaga hak pemilik rumah, dan kita sebagai orang yang bertamu tidak semena-mena boleh bisa melihat isi di dalam rumah itu. Wa ma'asil udhuni, kemudian maksiatnya telinga. Wa ma'asil udhuni, maksiat telinga itu seperti apa? Kal istimta' ilal ghibati, ialah seperti ya ikut berkecimpung, senang menggunjing orang lain. Kal istima'i, ya bukan istimta, maaf. Kal istima'i ilal ghibah, ikut berkecimpung mendengarkan pergunjingan orang lain yang menggunjingkan orang lain juga gitu. Jadi terlibat asik ikut mendengarkan orang lain yang sedang menggunjing orang lain. Itu juga termasuk maksiat telinga. Wa ghairi dzalika minal muharramati, dan lain-lain dari hal itu minal muharramati, dari segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Dan cukup sekian sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.